Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh iya ya, di sini kalau ibu punya semua ya, ibu ya. Di sini punya ibu semua kan? Ibunya masih ada semua kan? Ya. Oke. Ya, sekarang hari ayah, cuman saya mau menceritakan kisah seorang ibu. Dulu itu perhatikan, Nabi Musa itu bertanya kepada Allah. Entah ini riwayatnya bertanya kepada Allah atau bertanya kepada malaikat, saya kurang tahu. Tapi Nabi Musa itu bertanya di surga, Nabi Musa itu nanti dengan siapa? Dengan diriku. Ya. Nabi Musa itu bertanya-tanya, ya Allah, nanti suatu saat ketika saya masuk surga, saya itu di surga itu dengan siapa? Maka ada pertanda, itu mungkin Allah yang menjawab ya. Kamu di surga nanti dengan si A. Si A ini rumahnya di tempat ini. Dan dia itu seorang pedagang daging. Hanya pedagang daging. Nabi Musa itu, loh, ini kok bisa ya? Saya bersama dengan seorang pedagang daging di surga. Apa kira-kira amalannya pedagang daging ini? Kok bisa dapat pangkat mulia bersama Nabi, seorang Nabi di surga? Kok bisa pedagang daging ini masuk surga? Malah masuk surganya itu berkumpul bersama para nabi, bersama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa itu melakukan perjalanan, mengunjungi tempat yang dimaksud tadi, dan bertemu dengan si A tadi itu. Akhirnya Nabi Musa itu berjumpa dengan dia, ditemui, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya Nabi Musa itu izin. Saya sedang melakukan perjalanan, saya sedang kehabisan bekal, dan saya ingin menumpang nginap di rumahmu. Apakah boleh? Nah, si A ini dengan senang hati. Gak tahu kalau yang bertanya itu Nabi Musa itu. Gak tahu. Akhirnya Nabi Musa itu memperhatikan dia, cara sholat, cara ibadahnya, akhlaknya, semuanya itu biasa saja. Ibadahnya gak banyak, akhlaknya ya biasa, menghormati biasa. Tidak ada sikap yang, oh iya ya, ini ahli surga. Gak ada. Tapi dia itu kalau pagi, siang, sama malam itu pergi ke lantai atas di rumahnya. Akhirnya rasa penasaran Nabi Musa, dia ngapain di atas ya? Cuman sebentar di atas itu, nanti turun lagi. Nanti siang ke atas lagi, turun lagi. Sebentar, gak lama. Akhirnya Nabi Musa penasaran sekali. Ini kok bisa ya, penjual daging ini kok bisa masuk surga lewat mana gitu loh. Apa amalannya kok bisa bersama saya? Akhirnya ngaku Nabi Musa itu, maaf si A, saya ini Nabi Musa, saya ini diutus Allah untuk kesini bahwa kamu itu akan menemani saya di surga. Cuman saya lihat amalan kamu itu apa? Ibadah biasa saja, zikir biasa saja, akhlaknya biasa saja. Kaget, masa Nabi Musa itu? Akhirnya nunduk kan. Sebelumnya kan nggak tahu kalau yang nginep itu Nabi Musa itu. Akhirnya dia cerita, Nabi Musa, saya itu memang nggak punya amalan yang banyak, ibadah saya sedikit, zikir saya sedikit, gini-gini saya sedikit. Cuman di atas lantai 2 itu ada ibu saya yang sudah tua renta. Ibu saya itu nggak bisa jalan, cuman tiduran di kasur. Dan tiap pagi, siang, sama malam, saya itu membersihkan beliau dari pipisnya, dari
BAB-nya. Terus setelah itu setelah bersih, wangi, saya dulang, saya kasih makan. Tiap hari, tiap pagi, siang, malam. Dan setiap saya selesai kasih makan, ibu saya tuh bilang ke saya, semoga kamu nanti masuk surga bersama Nabi Musa. Tiap habis dikasih makan, doanya ibunya tuh seperti itu. Dan doa ibunya tuh didengar Allah. Allah langsung bilang ke Nabi Musa, kamu nanti di surga sama si penjual daging nih. Sedekah gak banyak penjual dagingnya, gak punya harta lebih, cuman dia berbaktinya kepada ibu. Masya Allah. Makanya ibunya setiap dikasih makan pagi, siang, malam itu doanya satu itu toh, semoga kamu nanti di surga sama Nabi Musa, semoga kamu di surga nanti sama Nabi Musa, gitu toh. Orang yang berbakti sama ibu. Jadi saya baca itu sampai merinding sebenarnya. Saya juga masih kurang baktinya kepada ibu saya. Jadi kita sama-sama punya ibu, jadi mumpung masih ada, kita tuh harus berbakti. Kalau bisa kalian minta ke ibunya, Bu, doain saya yang baik-baik. Jangan sampai kamu bikin kesel ibunya, keluar doa yang buruk. Wow, yang tertetian. Gak sampai ya. Jadi seperti itu. Jadi kita kepada seorang ibu itu minta doa yang baik, sedekah gak punya, amalan gak punya, ternyata punya seorang ibu di atas yang butuh perhatian, diperhatikan dengan sangat. Itu satu. Ada satu lagi. Ini seorang sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu, Umar bin Khattab itu pernah bilang, ya Rasulullah, saya minta doanya kepada Rasulullah itu. Minta doanya itu. Kamu gak usah minta doa ke saya. Kamu minta doa ke seorang ini, orangnya kayak gini, hitam legam, jelek, amit-amit ya, bisa dikatakan gak ganteng, jelek. Kamu minta ke doa si A ini ketika pada musim haji. Nabi Umar bin Khattab kaget, loh siapa orang ini gitu loh. Kok sampai Rasulullah nyuruh minta doa ke si A ini. Orangnya pendek, kurus, jelek, tapi minta doa ke dia. Malah Rasulullah itu menambahkan, dia itu tidak terkenal di dunia, tapi penduduk langit kenal sama dia. Akhirnya suatu saat musim haji ketemu orang ini. Saya minta doanya ya, gini. Didoain sama itu. Terus ditanya amalannya, kenapa kamu kok sespesial ini? Di dunia gak ada yang kenal sama kamu kayak gini orangnya, udah pendek, hitam, gini. Ketika orang memandang dia tuh langsung melewat gitu, saking gak enaknya dipandang. Tapi penduduk langit itu kenal sama dia, mendoakan dia, dan doanya itu pasti didengar. Dia itu adalah siapa? Uwais Al-Qarni. Itu karena baktinya kepada seorang ibu. Tiap hari Uwais Al-Qarni itu latihan menggendong kambing untuk membawa ibunya haji. Karena Uwais itu sangat pengen berhaji, tapi ibunya sudah tua renta, tidak bisa jalan. Kalau ditinggal, siapa yang ngerawat ibunya? Akhirnya apa? Uwais itu tiap hari latihan gendong kambing untuk suatu saat pengen menggendong ibunya dari rumahnya ke Mekah. Dan itu keutamaan orang yang berbakti kepada orang tua, terutama seperti itu. Makanya ketika kita punya ibu, jangan sampai kalian tuh bikin kesel. Malah Rasulullah itu bilang, ibu aja bilang gitu aja, gak boleh ke ibunya gitu.
Jadi kalian sudah punya ibu semua, tinggal kalian berbaktinya seperti apa. Karena apa ya? Kalian itu menentukan sikap kepada ibunya akan ditentukan di dunia. Kalau baik insya Allah surga pahalanya. Amin ya robbal. Oke, sekarang pelajaran akidah akhlak. Itu tadi masuk kepada akhlaknya. Buka semuanya.